e-booknya yang sudah dikirim mungkin, atau kemarin di materi juga ada. Jadi tinggal ikutin urutannya. Jadi cara sederhananya sebetulnya urutannya adalah pertama itu setup. Itu dulu. Nah, habis setup baru masuk ke putaran, dari putaran masuk ke gamut, dari gamut putaran lagi, setelah itu dicek akhir. Jadi cuma sebetulnya ada 5 langkah saja. Yang pertama setup, yang kedua lakukan satu putaran, kemudian yang ketiga gamut, keempat balik lagi ke putaran, kelima cek lagi. Jadi cuman Pak Ilmi, itu aja. Iya, Pak Ilmi, itu ya. ada yang mau masuk, minta izin masuk ke room. Ya, pasukan ya. Pasukan. Nah, udah Ya, saya admin. ya. Udah. Oke. Nah. Saya admin tapi belum masuk nih. Jadi cuma 5 langkah itu, Bu. Jadi kalau diperhatikan. Nah, lalu tinggal sekarang dilihat putaran itu apa aja sih. Nah, jadi kan pertama setup. Setup itu apa saja. Jadi kalau kita lihat di pertama, selamat datang Pak Suban. Ya, selamat siang Mas Ban. Selamat siang semuanya, Bapak. Oke, selamat siang. Ya, tadi kita bahas sederhananya, jadi saya akan sederhanakan kembali langkah-langkah di dalam EFT ini. Tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya hanya ada 5 langkah saja. Yang pertama adalah setup, yang kedua adalah putaran, yang ketiga itu gamut, yang keempat putaran lagi, yang kelima check up akhir. Jadi sebetulnya cuma ada 5 untuk memudahkan mengingatnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita yang pertama, yaitu melakukan setup. Setup itu pertama kali langkahnya adalah kita membayangkan dulu permasalahannya apa, persoalannya apa. Jadi persoalan atau permasalahan ini bisa bervariasi atau beragam. Tidak selalu misalnya menyangkut, aduh saya lagi kesel, saya marah, saya lagi, ya kalau istilah sekarang lagi bete lah ya, atau lagi bingung, lagi confused, lagi stres, tertekan. Nah, itu bisa disampaikan hal seperti itu. Atau mungkin keluhan-keluhan berupa sakit pada physical. Jadi contoh misalnya, aduh kepala saya sakit, saya sedang hipertensi, saya sedang itu bisa disampaikan. Atau malah permasalahan di dalam hubungan. Saya sedang ada clash dengan si A. Kok anak saya seperti ini, kok klien saya seperti ini, relasi saya seperti ini. Jadi sebetulnya ada 2 aspek yang terjadi di dalam EFT. Yang pertama, dia adalah melancarkan meridian di dalam sistem diri kita sendiri. Jadi sebetulnya sistem energi di dalam tubuh, kalau itu bagus, maka semua fungsi organ akan membaik. Itu. Jadi seakan-akan kayak melancarkan sirkulasi lah ya. Kalau di dalam listrik itu kadang-kadang kok kenapa knopnya ini udah disentuh, dinyalakan tapi lampunya nggak nyala. Nah ini kan di tengah jalan biasanya di kabelnya ada masalah. Ini yang, di titik ini nih. Nah ini dibenerin titik ini ya, nah lancar lagi. Nah itu yang kita lakukan dengan tapping sebetulnya. Dan kemudian berdasarkan penelitian itu ditemukanlah 12 titik meridian utama kita yang kalau itu di tapping maka alirannya akan kembali menjadi lancar. Nah, dengan melancarkan itu energi di tubuh kembali membaik, sirkulasi. Ya, di satu sisi untuk sirkulasi sendiri internal, yang kedua itu akan menimbulkan yang namanya energi. Energi yang kita percayai bahwa segala sesuatu benda itu memiliki yang namanya tarik menarik. Ketika energi kita positif, maka itu akan menarik hal-hal positif ke dalam diri kita. Ya, bukan kita percaya hal-hal yang mistik, ini bukan hal yang mistik, tapi hal yang benar. Contoh gini aja. Ketika energi kita positif, kita berhubungan, kita melakukan yang namanya negosiasi atau ketemu dengan klien. Kita selalu happy, kondisi kita positif, antusias. Kira-kira orang merasa lebih nyaman nggak? Banding dengan kalau kita kondisinya, aduh lagi kegiatan kuyu gitu kan, bete atau gimana, atau lagi tertekan, orang juga nggak ngerasa ini. Nah ini energi yang sangat sederhana. Demikian juga di saat kita berpikir lebih lancar, menemukan ide-ide baru, saat kita berdoa,
itu koneksinya terasa lebih mantap gitu loh, lebih oke ya. Ketika kita juga sama berhubungan dengan orang yang jarak jauh, energi itu ada, gelombang itu ada. Percaya tidak percaya kita aku itu. Kayaknya seperti kita bisa mendoakan orang di jarak yang jauh atau apa. Ya kita doakan klien kita sambil doakan misalnya customer kita, anak buah kita, atau tim kita, gitu, atasan kita. Nah, hal-hal ini sebetulnya ketika dilakukan sambil melakukan EFT, kita seakan-akan sambil melepaskan, merilis. Jadi kadang-kadang ada yang menghambat doa kita, ada yang menghambat suatu dalam diri kita menerima apa yang semestinya kita terima. Itu adalah karena emosional kita yang menghambat itu. Kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk doa, tapi hati kita sendiri sebenarnya seakan percaya nggak percaya. Nah, jangan-jangan nggak ini. Nah, kita mendoakan orang sama baik, tapi hati kita sebenarnya lagi mengetuki atau lagi kesal sama orang itu. Nah, ini juga kan jadi satu penghambat sebetulnya. Ya, konflik di dalam internal kita. Nah, ini kita perlu bereskan. Pada saat kita melakukan EFT sambil mengikhlaskan, saya ikhlas, kita melepaskan, merilis itu semua terjadi dengan lebih baik. Jadi ada dua aspek, satu sisi itu, satu sisi mengikhlaskan sehingga apa yang semestinya kita terima itu bisa kita terima. Jadi penggunaannya bisa dilakukan pertama untuk physical ya, untuk misalnya disease, jadi sakit-sakit secara fisik. Kedua emosional. Jadi ada tekanan-tekanan secara emosional dan sebagainya yang sebetulnya bisa kita perbaiki. Nah, yang ketiga adalah kita berbicara masalah apa yang ingin kita raih atau dapatkan yang selama ini masih terhambat. Ya, karena saya secara pribadi selalu percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya bagi kita secara tepat, baik pada waktunya, pada orangnya, jumlahnya, selalu tepat segala sesuatunya, nggak pernah salah, karena maha sempurna. Ya. Tapi masalahnya seringkali kita yang tidak bisa menerima itu, kenapa? Bukan permasalahan di orang lain. Permasalahannya di diri kita. Kita nggak siap untuk menerima hal itu. Jadi ibaratnya, dari kerannya itu udah dibuka, kenapa kok ke bawahnya nggak nyampe? Nah, ini permasalahannya di saluran. Nah, ini kita salurannya kita benerin, kita bersihin. Jadi, itu hal-hal yang bisa dilakukan dengan EFT. Nah, di saat setup ini di awal, kita cek dulu, tentukan satu. Jadi, jangan sampai menentukan lebih dari satu. Kita pengen cepat. Pokoknya saya pengen sehat, pokoknya saya pengen sukses, pokoknya saya. Nah, ini pokoknya ini nggak spesifik. Hasilnya nanti nggak spesifik juga. Jadi yang perlu diukur adalah hal yang spesifik. Misal, contohkan, saya sedang sakit pinggang. Nah, walaupun sakit pinggang itu nanti merambat ke mana, fokus satu dulu. Nanti yang ini udah, baru kita masukkan ke persoalan yang kedua. Jadi setup dulu, oke. Saya tinggal sambil dipegang dulu sebentar, sebelah mana yang sakit, dirasakan, oke. Tutup mata kalau perlu, ada beberapa orang perlu menutup mata, ada yang perlu ya sebenarnya tidak menutup mata juga bisa, tapi itu membantu Anda berkonsentrasi ke inner, ke diri Anda sendiri, tidak terganggu dengan lingkungan sekitar. Coba rasakan, oke, kalau diskalakan ini sampai 10, di skala mana nih sekarang rasa sakitnya. Nah, sudah yakin, dirasakan oke, kemudian buat setup dengan kata-katanya. Ya, kata-katanya kemarin kita sudah belajar bahwa pinggang ini terasa sakit. Nah, ini perlu rilis, perlu dimulai dengan sesuatu yang memang kita akui. Pemulihan selalu dimulai dengan keterbukaan. Jadi nggak ada pemulihan kalau tidak ada keterbukaan. Contoh, misalnya kita ke dokter aja, dokter tanya, apa yang sakit? Kita nggak mau kasih tahu. Kita sembunyikan. Ya, diagnosanya nanti nggak pas dong. Obat yang diberikannya nggak pas. Demikian juga kita perlu menyadari dulu apa permasalahan kita, apa yang ingin diselesaikan, sakitnya apa, kita akui. Kita akui. Jadi kita ngomong misalnya, aduh pinggang ini kok sakit. Pinggang ini sakit, menusuk-menusuk. Pinggang ini sakit sehingga saya tidak bisa tidur. Saya kesulitan duduk. Saya sebutkan. Baru setelah itu, namun demikian, saya ikhlaskan. Saya terima rasa sakit ini. Saya percaya.
Jadi itu ada kata di awal udah di setup dulu seperti itu. Nah, kata-kata itu diulangi berkali-kali. Setiap kali kita melakukan nanti yang namanya tapping di dalam sesi putaran. Jadi di awal setup dulu itu, ukur segimana, kemudian buat kata-katanya, ya kata-kata yang mau digunakan seperti apa, baru kemudian masuk ke putaran. Nah, bagian kedua barulah kita bicara putaran. Putaran ini ada dua. Yang pertama adalah putaran di sini, di daerah dari sini ya, dari atas alis ini sampai ke di bawah ketiak ya, di bawah ketiak. Jadi selurusan dada ya. Lurusan dada. Di bawah ketiak. Jadi kalau saya makan di sini nih. Nah, di sini ya. Agak di sini. Nah, di sini. Oke. Jadi dari mulai sini, dari sini nih, tapi 7 sampai 8 kali. Ya, sambil ngomong tadi. Pinggang ini terasa sakit, menusuk-nusuk. Tapi saya terima, saya ikhlaskan. Terus pindah ke sini. Ke ujung ini ya. Ujung mata di sini. 7-8 kali. Ini saya ikhlaskan. Terus pindah lagi ke bawah mata di sini. Ini ada tulang di sini. Jangan di matanya, kalau di tulang sini. Nah, terus pindah di sini ya. Sama, katakan ucapkan yang sama. Intinya ini merilis emosional kita yang Muhammad tadi. Terus di sini dagu ya. Jadi jangan, bukan gigi, yang kan kena gigi di sini. Oke. Setelah sini di tulang langka ini. Nah, ini tulang ini. Di sini ada tulang. Nah, di sini ada ketonjolan ini. Sama 7-8 kali. Kemudian dari sini pindah ke yang sini. Nah, yang di sini kalau yang tadi pakai 2 jari, kalau yang ini agak susah untuk 2 jari, jadi pakai 4 aja gitu. Ditepuk-tepuk. Ya, jadi bukan pakai ujung jarinya karena tajam. Kalau ini pakai kayak ditepuk pakai 2 jari ini, kalau yang di bawah tadi pakai 4 jari. Nah, lakukan satu putaran, pindah dari sini ke ke tangan, bagian tangan. Bagian tangan tadi di sini pakai 2 jari juga. Ini. Ya, jadi di batasan ini kuku di sebelah sininya di bawahnya gitu. Sini sama tadi ngomongnya. Terus sini juga sama, telunjuk. Ini sininya. Di bawah kuku juga. Jari tengah. Jari manis tidak, kita pindah ke kelingking. Habis kelingking baru karate chop. Karate chop di sini ya. Nah, ini agak tebal. Ya, di sebelah sini. Jadi ini agak tebal, ini nggak bisa pakai 2 jari biasanya. 3. Baru kerasa. Ya, sampai kerasa. Oke. Nah, ini adalah putaran, satu putaran. Ya, setelah itu baru kita lakukan yang namanya gamut. Gamut ini ada, jadi saya ulangi kembali, tadi 2 bagian pertama dulu. Setup, ya, setup itu kita cek emosional kita seperti apa. Kedua, kita tentukan apa yang ingin kita capai buat skrip kata-katanya, itu setup. Kemudian kita masuk ke putaran tadi dari mulai bagian wajah, pindah ke sini, pindah ke bawah ketiak, terus tangan. Ini satu putaran namanya. Ya. Nah, sekarang bagian ketiga itu adalah gamut. Jadi kalau kita lihat di gamut itu ada titik gamut, yang mana saya tunjukkan di sini ya. Ya, gamut. Sambil seperti ini, sambil pertama buka mata, kemudian tutup mata. Ya, dan hitungan tadi
kemudian lakukan dengan mata melirik ke kanan bawah. Ya, kanannya kita karena kita berhadapan jadi agak beda. Kanannya saya maksudnya kalau Bapak Ibu lihat di saya berarti kelihatannya kayak kiri gitu ya. Di kanannya kita sendiri sama sambil diketuk di gamutnya. Kemudian melihat lagi ke kiri bawah. Oke, kiri bawah. Matanya lihat ke sini ya, kiri bawah. Tahan selama sekian tekan. Kemudian setelah itu diputar matanya. Putar. Jadi berputar gitu. Ya, berputar ke kiri bawah. Berputar ke arah kiri. Nanti berputar lagi ke arah kanan. Ya. Nah, jadi buka mata, tutup mata, lihat kanan bawah, kiri bawah, putar kiri, putar kanan, terus kemudian setelah itu ini ketukar nggak masalah, kiri dulu atau kanan dulu. Setelah itu yang penting urutannya ya, jadi urutan buka mata, tutup mata, ini kemudian lihat ke bawahnya, nggak boleh ketukar itu urutannya. Jadi buka mata, tutup mata, lihat ke bawah, putar, setelah itu, kemudian setelah itu bersenandung. Gitu. Ini namanya humming. Terus kemudian berhitung ya, bisa berhitung 1, 2, 3, terus kemudian bisa lagi silakan bisa menyambungkan lagu apa terserah gitu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah di gamut. Nah setelah lakukan itu sambil terus diketuk di setiap tadi langkah itu sambil diketuk ininya gamutnya. Nah balik lagi sekali lagi, jadi tadi ingat yang pertama setup, yang kedua itu putaran, yang ketiga gamut, yang keempat balik lagi ke putaran lagi. Balik lagi ke putaran lagi artinya apa? Ke sini lagi, kayak tadi lagi. Sini, balik lagi sampai ke tadi, ya, kelingking dan karate chop. Balik lagi. Jadi 1 kali putaran lagi, setelah 1 kali putaran lagi, baru terakhir kita cek. Kita diam sebentar, kita rasakan lagi sakitnya, lalu ukur lagi skalanya, apakah terjadi penurunan. Ya, biasanya sih terjadi penurunan. Ada yang langsung drastis, penurunannya hilang, nggak kerasa lagi, nyaman, ada yang memang turun skalanya. Lalu apakah ada kemungkinan setelah itu akan terasa lagi sakitnya? Ada, kemungkinan bisa. Gitu. Jadi kalau terasa lagi, ulangi lagi. Karena ini bukan seperti obat yang kalau Anda kelebihan, terus kemudian overdosis, ya nggak ada masalah, karena kita sedang melancarkan contoh seperti tangan kita habis kebentur atau apa, kan bengkak atau berwarna hijau, itu biasanya ada pembuluh darah atau apa yang ke jeda, harus digosokkan, dihangatkan, gitu ya, agar lancar kembali. Nah, itu sampai terjadi, ya terus aja lakukan secara rutin. Jadi seringkali anjurkan bagi yang sedang mengalami masalah atau kondisi khusus bisa 1 hari lakukan 3 kali. Ya setidaknya kalau orang yang sembahyang, sholat itu bisa habis salat subuh misalnya lakukan. Sekali lagi siang, pas jeda makan siang, kalau misalnya lagi nggak puasa, kalau lagi puasa ya yang kerja tetap pasti akan ada jam istirahat kantor siang kan. Gitu ya, habis subuh misalnya apa lakukan, malam sekali lagi lakukan, tidur. Jadi lakukan dalam kondisi di mana memang kita lebih mudah untuk melakukan sebuah rilis seperti itu. Ya, jadi itu langkah-langkahnya kalau yang saya anjurkan untuk dilakukan oleh Bapak Ibu. Silakan sampai sini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya nanya, Coach. Boleh, silakan. Ya, saya sudah lihat video yang di-share. Di situ persepsi saya berbeda-beda ya. Kalau menurut saya, ada yang memunculkan saat ketuk-ketuk tapping itu masalahnya. Kemudian ada yang ketuk-ketuk tapping itu memunculkan solusinya seperti ikhlas. Nah, itu memang fleksibel disesuaikan dengan kita atau yang efektif yang memunculkan yang mana, Coach? Ya, terima kasih. Memang gini, ada yang ketika membayangkan di awal tuh nggak kebayang masalahnya. Gitu. Nah itu biasanya jadi diatur artinya misal contoh ketika tapping di sini kita ngomong masalahnya.
Ya, kayak kemarin saya pernah contohkan yang diabetes. Itu dia. Jadi di sini ngomong apa, terus misalnya, aduh ini sangat sakit sampai kebayang sakitnya. Ini menyebabkan saya seperti apa terus. Dan ini menurunkan energi dalam tubuh saya. Saya ikhlaskan. Jadi nanti di yang ke titik keberapa, di sini baru mulai kita ngomong ikhlaskan. Saya terima. Ada yang seperti itu. Ada yang memang ketika di awal dia ngomong masalah dulu. Nanti putaran kedua baru berbicara tentang keikhlasan. Seperti apa. Memang seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi, sejauh yang kita praktekkan dan lain sebagainya, yang sangat efektif ya, kita ngomong langsung aja dari awal. Gitu. Jadi skalinya memang di awal. Jadi di awal tuh kita ngomong bukan hanya masalah, tapi kita ngomong langsung mengikhlaskan. Jadi saya merasakan ini, karena ketukan kita 7-8 kali cukup lama loh sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kata-katanya nggak cukup, kalau kata-katanya memunculkan dua-duanya ya. Iya, kalau bisa di awal. Kalau kita kata-katanya pendek ya. Tapi kalau misalnya kita kayak diabetes misalnya, dia kan berefeknya kemana kan disebutin. Nah, ini 7-8 kan kelamaan nih ngomongnya. Itu boleh dibagi. Jadi misalnya, saya mengalami ini, terasa seperti ini, udah habis tuh, 8 ketukan. Ya, jangan dilebihin gitu kan. Pindah langsung ketika di sini, kata-katanya bersambung ke sini. Dan merasa gini, dan ini. Nah, dan ini sangat menyakitkan bagi saya. Tetapi saya mulai ikhlaskan. Saya terima semua ini, saya terima. Itu kan dari kita ada hitungan waktu tuh, 7-8 ketukan kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak selesai di sini bersambung. Jadi contohnya mungkin karena tergantung dari skripnya ya, sepanjang apa. Jadi itu ada yang bersambung. Kalau misalnya kita ngomongin sakitnya banyak banget gitu efeknya gitu yang kita rasakannya sampai ke satu putaran, ya otomatis nanti di putaran kedua baru kita ngomong soal melepaskan, mengikhlaskan. Dan itu boleh diulang ya. Jadi misalnya contoh gini, ini satu putaran nih, satu seri, maaf. Satu seri itu kan 5 hal tadi. Set up, putaran, gamut, putaran lagi, cek. Nah, ternyata setelah ini kita masih ngerasa belum maksimal nih. Boleh nggak diulang lagi? Pada saat yang sama? Boleh. Kalau usul saya sampai 3 kali masih bisa. Lewat 3 kali kadang-kadang kita juga kecapeannya mulai nggak konsentrasi, jadi lebih baik jeda. Kita lakukan lagi di waktu yang lain. Tapi satu kali itu satu sesi ini misalnya pagi hari, saya bisa lakukan sampai 3 kali. 3 kali set ya, 3 kali tadi yang 5 hal itu. Sampai terakhir, cek, ini baru turunnya ini, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi sampai 3 kali. Seperti itu. Bisa. Nah, tadi kalau tadi di awal itu masih yang pertama nih, tapi satu set pertama yang sampai terakhir nih, itu baru sampai ke kita bisa ngerasain sakitnya, menyadari sakitnya di sebelah mana dan sebagainya, belum sampai ke benar-benar merilis, tentu kata-kata yang kedua itu akan berbeda. Di set yang kedua tidak lagi sama kata-katanya. Jadi udah mulai udah mulai nih agak-agak kerasa kan, meskipun ininya udah kita mulai sadari. Jadi mulai dari awal udah bisa berubah tentu, udah mulai pengikhlasan di awal. Ketika masuk lagi ke set ketiga, tentu akan berbeda lagi. Walaupun saya masih menggunakan kata masih. Biasanya kalau udah pengulangan, itu menggunakan masih. Walaupun saya masih merasakan sakit di ini. Tapi saya terima, saya ikhlas. Jadi biasanya kalau udah putaran yang, bukan putaran, set yang kedua atau set yang ketiga itu, kita kata-katanya udah gunakan kata masih. Karena kan sebetulnya udah kita akui di awal. Tapi ini yang masih kerasa, ini yang masih kerasa, yang kita sebutkan yang masih ya, yang masih kerasanya, bukan yang keseluruhan sakitnya lagi. Ya, jadi kalau yang saya nanya coach, ya silakan. Tapping ini perlu suasana yang hening ya, atau fokus, atau bisa di mana saja dilakukan? Sebetulnya yang perlunya kitanya loh, bukan lingkungannya. Apakah kita bisa di suasana misalnya gini, siang misalnya, ada anak-anak juga, misalnya kalau di rumah ya, kalau di tempat pekerjaan misalnya di istirahat,
siang, ya mungkin kalau tempat duduknya nyaman, ya silahkan bisa di tempat duduk, bisa di meja kita sendiri, bisa. Walaupun ada suara-suara sekitar, ya kalau kita tidak terganggu, nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Tidak harus. Suasana ini hanya membantu kita agar lebih bisa merasakan dan konsentrasi. Itu aja sih. Gitu. Ya, hanya kalau yang belum tahu kan itu lagi ngapain gitu. Oh, malah bagus. Kalau misalnya ada yang nanya, lagi ngapain? Lagi ngapain? Dia kasih tahu. Karena ilmu ini kan kita untuk membantu orang. Gitu. Jadi kita kasih tahu, oh saya lagi tapping. Apa itu tapping? Gitu. Ya, ini salah satu teknik di EFT yang lakukan agar gini. Oh, kita studinya juga ilmiah. Terus kalau mereka mau searching di baik di YouTube, baik di googling, itu juga udah banyak kok. Jadi maksudnya bukan hal yang dan ini kan bukan satu hal yang klinik atau mistik yang apa gitu kan. Nah, lebih aneh lagi kan kalau kita cuma diem gitu. Dikira lagi ngapain gitu bertapa. Ya, kalau ini kan kita ketahuan lagi ya, kalau perlu ajarin, kasih tahu, belajar sama-sama. Karena kan semua orang pasti mengalami. EFT ini dibutuhkan banyak orang karena baik kondisi kelelahan, kan, ya, kurang tidur, kondisi sakit, kan ada permasalahan, itu bisa digunakan. Jadi bukan hanya untuk hal-hal yang khusus saja. Gitu. Oh, misalnya kalau memunculkan percaya diri, umpamanya saya kan ngajar ya. Sebelum ngajar itu saya lakukan agar percaya diri, itu bisa nggak Pak? Bisa. Dilakukan saja sama. Cuman kan di setupnya yang membedakan nanti. Di setupnya kalau kita bilang soal masalah, aduh masalah ini, nah berarti masalahnya apa nih? Perlu ditemukan dulu. Nah, yang membuat kurang percaya diri apa? Gugupkah? Atau kita ngomongnya kurang lancar? Atau apa? Nah gitu kan. Atau kurang bisa menghandle suasana kelas kah? Gitu. Atau apa? Nah ini yang perlu spesifik dimunculkan. Gitu. Spesifik ya. Jadi misalnya saya merasa gugup setiap kali mau ini, tapi saya ikhlaskan, saya terima, saya lepaskan kepercayaan diri agar memenuhi saya ikhlaskan untuk bisa lebih percaya diri. Nanti yang pertama diakui, diikhlaskan dulu, diterima dulu, baru setelah itu kita ubah. Baik kita harapkan. Oke, silakan mungkin ada lagi. Ya, makasih Coach. Silakan. Thank you, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan break dulu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan keingat lagi, bisa dituliskan nanti di WA-nya. Saya nanti akan jawab. Baik, sampai di sini dulu sesi kita untuk di Zoom meeting. Ya, kita sudah mulai sebetulnya dari tadi ya, dari jam 12. Sudah saya buka. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak Ibu. Kalau nanti ada lagi yang mau disampaikan, silakan bisa disampaikan di chat, akan tetap saya jawab di chatnya. Nah, kalau ada yang membutuhkan secara langsung untuk kontak, bisa video call juga dengan saya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi kesempatan yang lain. Ya, sukses. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama, Ibu. Mari. Ya, mari, Pak.